Judul itu penting karena Shopee akan potong-potong judulnya yang panjang, dia akan sebarin. Pada waktu kalian disebarin dan yang ngeklik kagak ada, karena judul baik yang nge-spam ya. Dan CTR-mu jelek, CTR itu adalah persentase klik. Jadi udah ditampilin sama Shopee sesuai kata kunci, yang ngeklik nggak ada. Peringkat produkmu bakal diturunin. Karena Shopee nge-ranking itu berdasarkan persentase klik atau CTR. Jadi hati-hati dalam memakai judul. Jangan sampai judul produkmu itu terlalu banyak spam. Ya ini udah, misalnya nih ketemu margin kotornya 50. Ya kan, total fee Shopee tadi misalnya 10,5. Ya. Berarti kita ada, dipotong ya, ada 39,5% margin bersih. Kalau kayak gini, budget iklannya berapa Om? Ya kan? Kalau mau lihat budget iklannya ya, kalau dari saya sih ya, hitungannya kan sebenarnya 50% dari profit misalnya ya. Atau minimal jangan sampai lebih daripada ini untuk produk itu. Ya. Sampai sini aman? Aman ya? Yang belum, yang masih bingung-bingung, angkat tangan aja, nanti Om Revi bantuin ya. Ya, aman ya. Tapi teman-teman harus ya. Yang nomor 4 ya, masukin PPN untuk budget iklan. Ya karena kita nge-add 1 juta, itu ada PPN 11% bayar sekarang. Ya. Kalau teman-teman PKP, itu bisa faktur pajaknya bisa diambil. Kalau yang bukan PKP ya udah. Telan 11% itu. Ya tapi kalau teman-teman PKP jangan sampai faktur pajak iklannya nggak diambil buat potong biaya PPN masukannya kalian. Ya soalnya kalau buat kita sih, saya sih kepake banget, saya langsung ambil PPN masukan. Ya. Oke, yang nomor 5 ya, kalau saya sih potong 20% omset buat jaga-jaga karena menurut saya ya teman-teman kalau cek di dashboard sama duit masuknya itu bisa 10-20% bedanya dari duit masuk ke kita. Yang pasti di Shopee itu biaya iklannya pasti benar. Ya, biaya iklan pasti benar. Duitnya masuk belum tentu benar. Ya. Tapi dari gross dari margin yang Oh bukan, 11% itu gini. Kalau kita top up saldo iklan kita 1 juta misalnya, kita harus tambahin 11% lagi karena kita bayar PPN. Nah, itu termasuk dari biaya iklan nanti. Ya, jadi ini cuma sebagai apa? Kita tahu tuh iklannya tuh memang sebenarnya tuh nggak 1 juta, tapi 11,1 juta iklan yang kita keluarin. Kita top up saldo iklan per berapa? Kalau dari saya sih jangan sampai putus saja. Kan per berapa lama kan setiap orang bisa ngatur. Mau cuma setahun sekali tapi sekali top up 1M kan mungkin cukup. Jadi tergantung orang sih. Ya, yang penting kalau dari saya di gaspol 24 jam jangan sampai iklannya putus aja sih. Ya mau metode top up-nya kayak gimana terserah. Per day atau per minggu? Boleh, ya. Ya yang penting nggak putus. Oke. Nah, teman-teman kalau sudah tahu ya, sudah tahu kita bisa ngiklannya sampai berapa persen. Tergantung dari profit produkmu. Tadi kan berapa persen ya. Kalau mau pakai otomatis, udah stop sampai sini. Maksudnya nggak perlu lihat sampai belakang-belakang karena kita udah ngomongin kata kunci segala macam. Kalau pakai otomatis nggak perlu. Yang penting teman-teman tahu budget harian buat ngiklan tuh berapa, sesuai sama margin produkmu. Tinggal diotomatisin iklannya, sebenarnya udah beres. Tapi kenapa kita mau belajar lebih dalam? Karena kalau otomatis itu nggak bisa di scale up seperti teman-teman main manual. Ya, memang otomatis belakangan ini jauh lebih bagus dibandingin dulu. Ya, tapi tetap yang namanya iklan kata kunci manual menurut saya lebih bisa irit, lebih bisa di scale up pada waktu event. Karena mentalitas banyak dari advertiser kayak gini ya. Dia cuma ngiklannya coba-coba ya. Yang kedua,
ngiklannya itu nggak pakai data, pakai feeling, dan berasa, oh saya ngiklan 100.000 udah cukup. Ya, iklannya cuma jalan berapa hari doang. Ini banyak kejadian soalnya kalau saya ngebedah ya. Ya, saya udah ngiklan man, udah ya. Dia saya ngiklan. Nah, 100.000 dapat 1,7, untung nggak? Ya untung. Ya orang untung saya 40% misalnya, untung. Nah pertanyaannya, kenapa iklannya nggak dijalanin full 3 bulan? Pasti kan penjualan dari iklan juga akan banyak. Kalau rasionya sama ya. Karena kan ya belum tentu sama. Makanya yang mau kita, dan saya pengen teman-teman coba jalan iklannya itu panjang. Tapi asal teman-teman tahu marginnya berapa buat ngiklan. Ya. Kalau udah tahu marginnya, nanti kita belakang baru enak. Ya, rata-rata marginnya berapa? Ambil angka yang konservatif banget ya, supaya jangan sampai teman-teman orderannya banyak ya, ribuan per hari, tapi boncos karena nggak bisa ngitung. Dan itu banyak kejadian seller yang datang ya dengan padahal omsetnya juga udah MM-an tapi boncos ternyata, karena mereka terlalu percaya sama angka-angka yang ada di Shopee. Ya, nggak punya accountingnya sendiri, nggak bisa ngitung profitnya sebenarnya ada atau enggak dari Shopee. Ya, jadi ini yang saya pengen tekanin buat teman-teman di sini. Ya, karena 90% kendala dalam scale up iklan adalah masalah mindset. Teman-teman yang tugasnya di sini buat nge-ads, seringkali karena quote-unquote ini bukan milik sendiri ya, pasti akan lebih takut nge-ads-nya dibandingin sama ownernya. Atau kalau kasih ke kita agency, kita akan lebih berani karena objektif kita adalah kasih traffic. Kita berani ya. Tapi kalau quote-unquote karyawan, kadang-kadang tuh takut dalam ngegas. Karena takutnya kalau boncos gue yang kena nanti. Ya mendingan gue aman-amanin aja kan. Nah, seringkali mindsetnya yang ditakutkan adalah mindset bahwa itu takutnya mindset karyawan ya. Kalau yang ekstrain ke karyawan ya di sini ya. Mereka kan takut karena takutnya kalau boncos nanti gue suruh ganti lagi ya. Ya, atau mindset dari owner yang sering saya lihat adalah daripada gue iklannya banyak, mendingan buat beli barang ya kan, duitnya buat bikin toko baru ya, buka toko offline dan lain-lain. Jadi mindset yang mau saya tekankan adalah mindset gaspol, di mana kita bisa berani nge-ads ya. Nah itu jadi step 1, step 2 ya. Jadi kita udah tahu ya tujuan kita apa. Yang kedua, kita sudah tahu marginnya, budget kita berapa. Kita nextnya adalah optimasi judul. Nah ini kemarin saya sempat bahas, tapi saya akan bahas lagi buat teman-teman di sini yang nggak ngikut ya, yang seminar kita yang 2 minggu yang lalu. Judul produk ini sangat menentukan, terutama kalau teman-teman mau iklan pakai iklan rekomendasi. Iklan rekomendasi apa? Iklan untuk produk serupa ya, sama di halaman rekomendasi, namanya iklan rekomendasi sekarang ya. Tapi kalau kita mau main iklan pencarian yang pakai kata kunci, sebenarnya nggak terlalu ngaruh judulnya ya. Jadi kalau memang mau produk serupa ya, sekarang namanya ganti-ganti mulu, bingung sebenarnya. Iklan rekomendasi, judul itu penting karena Shopee akan potong-potong judulnya yang panjang, dia akan sebarin. Pada waktu kalian disebarin dan yang ngeklik kagak ada, karena judul baik yang nge-spam ya. Dan CTR-mu jelek, CTR itu adalah persentase klik. Jadi udah ditampilin sama Shopee sesuai kata kunci, yang ngeklik nggak ada. Peringkat produkmu bakal diturunin. Karena Shopee nge-ranking itu berdasarkan persentase klik atau CTR. Jadi hati-hati dalam memakai judul. Jangan sampai judul produkmu itu terlalu banyak spam. Spam itu kayak gimana sih? Ya, spam itu kalau pakai kata-kata yang misalnya terlaris, termurah, terbaru, viral, ya. Spam itu adalah kata-kata yang nggak ada hubungannya sama produk itu, tapi kamu pakai anyway, ya. Karena ya kita lihat semua orang pakai, ya. Spam itu adalah kata-kata yang berulang-ulang atau kata-kata yang memang ada misalnya ya, ada stripnya, ada koma, ada apa yang kita lihat buat pembacaan itu penting, padahal kalau robotnya Shopee nggak peduli ada
dipisah-pisah kayak gitu. Spam itu adalah nama-nama, kalau yang jualan fashion ya, nama-nama produk kita, tapi buat namaan buat orang gudang sebenarnya, bukan buat pembeli. Pembeli mah nggak peduli. Ini kita namain Susi misalnya nama produknya ya. Padahal mah pembeli juga nggak tahu ini namanya Susi. Tapi buat orang gudang kita gampang ngambil, seringkali kayak gitu. Malah ditaruh di paling depan supaya orang gudang nggak mengambil. Padahal kita kasih judul kan supaya buat orang beli ya, bukan buat orang gudang ngambil. Kalau orang gudang buat ngambil ya, kita kasih nama di SKU produk, nanti bisa ya teman-teman itu ya. Jadi prinsipnya seperti itu ya, judul produk harus sesimpel mungkin ya. Kalau dari saya, dari Shopee sekarang peraturan terbarunya memang bisa sampai 200, tapi Shopee merekomendasi judul yang bagus itu maksimal 100 kata. Jadi jangan terlalu panjang ya. Shopee tuh kasih, kalau dari saya range yang bagus 50-100 untuk judul kata-kata di judul produk. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu singkat juga ya, jangan sampai cuma 1-2 huruf aja. Oke? Jadi brand, fungsi produk, kata kunci ya. Kalau brandnya nggak famous, jangan dipakai. Misalnya brand tokomu, ini kejadian nyata ya, saya pernah ngebedah. Nama tokonya panjang, tiga kata. Dan waktu dia jadi mall di Shopee, dia tuh harus PIC RM Mall-nya bilang, kamu harus taruh nama produk, nama toko mallmu di setiap judul produkmu. Jadi nama produknya anggaplah ya, toko fashion sih, grosir fashion wanita misalnya. Dia taruh grosir fashion wanita di setiap judul produknya. Langsung hancur algoritmanya, karena dia ganti judul produknya, di semua produknya diganti. Yang kedua, kata grosir fashion wanita itu nutupin. Jadi orang lain nggak bisa baca kata lain kalau di HP, cuma depannya grosir fashion wanita doang. Nah, jadi hati-hati dalam ganti judul ya, karena judul itu menurut saya sangat vital sih sekarang untuk ini ya. Walaupun ya banyak juga toko yang nggak ini rame-rame aja, tapi ya ini kan sebenarnya yang benar kan. Ada juga toko-toko yang rame yang memang followernya ada jutaan. Toko sepatu anak yang masalah, setiap event dia ganti namanya, promo 66, besoknya promo 77. Banyak yang toko-toko kayak gitu ya, tapi rame-rame aja. Nah, dia kan udah pasti harga murah, stok banyak, pengikut juga udah banyak, dropshipper apa udah banyak, jadi dia nggak peduli algoritma itu, dihajar semua masih rame-rame aja. Tapi kalau toko kita belum selevel toko-toko kayak gini, jangan ikutin lah caranya, karena menurut saya itu nggak bagus jika dikasih judul kayak gitu.